Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Edsman Arif dari Forum News Network. Partai Gerindra bergerak cepat ini melaporkan situs gerindra.org ini yang disebut sebagai situs palsu dari Partai Gerindra. Dan bukan hanya DPP Partai Gerindra yang melaporkan ke Kominfo, tetapi relawan digitalnya Gerindra itu juga membuat laporan ke polisi ya. Ini memang belakangan ini situs gerindra.org ini membuat heboh karena dia ikut-ikutan juga mengunggah berbagai konten yang berkaitan seputar kehebohan yang dibuat oleh akun di Kaskus, akun Fufu Fafa. Nah ini ya rupanya yang membuat Partai Gerindra ini tentu saja uring-uringan dan mereka merasa adu domba begitu, karena itu situsnya bukan situs milik Partai Gerindra. Dan bersama dengan itu para politisi dari Koalisi Indonesia Maju Plus juga rame-rame itu mengecam situs gerindra.org atau situs palsu Partai Gerindra. Tapi anehnya ya, sebenarnya yang bikin kehebohan itu bukan gerindra.org-nya, tapi sebenarnya akun Fufafanya. Itu malah nggak ada, sampai sekarang nggak ada yang menyentuh sama sekali. Gerindra maupun Partai Kim Plus juga tidak ada yang melaporkan itu. Termasuk kan PKS yang sebenarnya yang namanya itu diejek-ejek atau dihina-hina oleh akun Fufafa ini. Nah, soal situs gerindra.org saya sih sepakat ya, karena kalau ini dilaporkan ke polisi karena ini memang akun palsu begitu, dan orang kemudian kalau melihat namanya situs gerindra.org, pasti bagi orang banyak yang nggak tahu, pasti ya ini nganggap bahwa ini memang akun dari atau situs dari Gerindra. Dan kalau situs Gerindra saja sudah memuat soal akun Fufafa, kan ini menjadi soal yang serius. Mengapa seperti itu? Sekarang ini kan orang kemudian banyak sedang menunggu-nunggu atau menduga-duga apa sebenarnya yang terjadi di internal Gerindra setelah meledaknya kasus Fufafa ini, akun Fufafa. Karena akun Fufafa seperti kita ketahui banyak sekali menghina Pak Prabowo, menghina keluarganya Pak Prabowo. Dan kalau kita simak itu saya nggak tahu apa sebutannya, cuitan atau thread-nya dari Kaskus, akun Fufafa di Kaskus itu kan memang banyak sekali ucapan yang tidak pantas terhadap Pak Prabowo dan keluarganya. Ini sangat merendahkan orang, kemudian menduga-duga apakah sekarang ini terjadi kerenggangan hubungan antara Pak Prabowo dengan Gibran Rakabuming, mengingat ini kalau dari hasil investigasi para netizen itu akun Fufu Fafa ini ya 99,9% gitu ya, kalau kita minjem istilahnya Roy Suryo, itu identik dengan Gibran Rakabuming. Dan yang terbaru itu malah lebih seru lagi ya. Ini Anonymous, ini kelompok hacker yang biasa melakukan hack-hack semacam itu, kemudian dia juga menunjukkan bukti-bukti kepada publik bahwa ya akun Fufafa itu sesungguhnya adalah milik Gibran Rakabuming. Nah, yang main ini sekarang adalah Anonymous Indonesia ya. Tapi kita tahu bahwa Anonymous ini kan jaringan internasional. Jadi bisa saja kalau sekarang yang bekerja itu Anonymous Indonesia, mereka juga didukung oleh Anonymous Internasional. Nah, kita fokus dulu ya ke soal akun atau situs gerindra.org ini. Kalau Anda sempat menyimaknya atau sempat membukanya pada sampai hari Jumat kemarin itu ya, situs itu memang yang bagi yang tidak tahu dikira itu adalah milik Partai Gerindra. Di halaman depan situs tersebut terdapat logo Gerindra dengan tulisan Gerakan Indonesia Raya. Itu di bagian atas kiri. Kemudian terdapat tampilan sejumlah potongan artikel mengenai Pak Prabowo Subianto di bagian sebelah kanan. Jadi ya ini wajar kalau kemudian menduga, wah ini pasti situs resmi dari Gerindra. Dan yang mengejutkan kemudian situs ini memuat berita-berita seputar Fufu Fafa. Artinya bagi orang yang mungkin nggak mau melakukan cross check dan sebagainya, udah mereka akan menyimpulkan, oh Gerindra sudah mulai marah dengan akun Fufu Fafa ini karena ternyata diunggah di akun resminya. Padahal kan ini beda ya, ini bukan akun resmi dari milik Partai Gerindra. Dan soal ini seperti dikatakan oleh Ketua Harian Partai Gerindra Sumi Dasko Ahmad, itu sudah dilaporkan ke Kominfo. Selain dilaporkan ke Kominfo, ini ada sejumlah relawan digital ini
Indo Digitalnya ini juga melaporkan ke Polda Metro Jaya. Ini kalau kita lihat namanya Indo Digital Volunteer ini ketuanya adalah Antoni Leong, dan kita tahu Antoni Leong ini dulu adalah relawan digitalnya dari Prabowo Subianto. Jadi yang melaporkan ini memang adalah mereka-mereka yang terafiliasi lah dengan Prabowo atau Partai Gerindra. Jadi kita boleh sebutlah kalau gitu Gerindra itu sudah melaporkan situs gerindra.org ke Kominfo dan juga ke Polda Metro Jaya. Jadi ini saya kira tinggal tinggal di follow up-in seperti apa nanti hasilnya, karena kalau toh katakanlah ini menggunakan bahasa Indonesia dan kemudian juga menggunakan situsnya nama Gerindra, tapi diduga kemungkinan besar ini domainnya itu tidak di Indonesia tapi di luar negeri, hanya saja mungkin pengelola-pengelolanya adalah orang warga Indonesia gitu. Kalau yang begini saja itu kemudian dilaporkan ke polisi, laporkan ke Kominfo, harusnya akun Fufu Papa yang lebih serem lagi itu juga dilaporkan dong ya ke polisi. Dengan begitu nanti polisi biar membongkar siapa sesungguhnya pemilik dari akun Fufu Papa ini. Kan selama ini kalau dugaan-dugaan bahwa akun Fufu Papa ini dimiliki oleh Gibran Rakabuming, wakil presiden terpilih, itu kan baru investigasi yang tidak resmi. Wah, data-datanya atau hasil investigasinya cukup meyakinkan, kita nganggap itu bukan sebagian fakta hukum sebelum polisi yang melakukan soal itu. Nah, ini sayangnya kok tidak ada yang melaporkan soal ini, padahal kan sesungguhnya biang kekacauan yang terjadi belakang ini adalah akun Fufafa itu yang diketahui itu cuitan-cuitannya atau thread-nya itu betul-betul membuat kita geleng-geleng kepala ya, karena selain mendiskreditkan Pak Prabowo dan keluarganya, akun ini juga dikenal sebagai akun yang mesum karena banyak sekali mengomentari artis payudara para artis gitu ya, dan kemudian ucapan-ucapannya juga mesum. Dan yang lebih menjadikan lagi, dia ini akun Fufafa ini juga sangat rasis gitu. Yang jadi korban siapa lagi, juga politisi Partai Gerindra yang dari Papua gitu, yang ya orang Papua namanya kulitnya hitam gitu kan, banyak orang juga yang nganggap kulit hitam eksotis, tapi kalau sama akun Fufafa itu disindir, ini kayaknya rumahnya habis kebakaran jadi kulitnya sampai hitam. Ini kalau kalau di luar negeri, apalagi di Eropa gitu misalnya, ini nggak ada ampun loh terhadap orang yang bersifat rasis ini. Misalnya kalau sekarang lagi ramai ada pemain sepak bola di Inggris gitu yang dianggap bersikap rasis, walaupun nggak separah seperti yang dilakukan akun Fufafa ini, pun dia langsung dihukum tidak boleh bermain sampai beberapa kali. Jadi yang namanya sikap rasisme itu, gitu ya, itu tidak ada tempatnya kalau di dunia orang yang beradab. Jadi sebenarnya siapapun orang yang berada di akun Fufafa itu, ya dia tidak layak untuk dalam pergaulan masyarakat yang demokratis seperti Indonesia, apalagi kalau kemudian dia itu mempunyai jabatan yang penting di Republik ini. Jadi saya nggak terlalu terkejut kalau kemudian banyak orang yang menyerukan agar pelantikan Gibran sebagai wakil presiden itu dibatalkan. Ini kalau betul nantinya akun Fufafa itu adalah terbukti adalah Gibran Rakabuming. Nah, balik ke sikap partai-partai politik. Wakil Ketua Umum Gerindra Habibur Rahman menyatakan bahwa yang dilakukan oleh situs gerindra.org itu adalah upaya adu domba. Kata dia, saya melihat ada upaya serius mengadu domba dan memprovokasi para pimpinan kita dengan berbagai cara. Salah satunya dengan cara bikin situs dan akun abal-abal itu, kata Habibur Rahman. Soal ini saya sepakat ya, karena menggunakan situs gerindra.org dan kemudian mengunggah akun Fufafa ini jelas tendensius gitu. Tapi kalau konten-konten yang memuat soal akun Fufafa ini dan kemudian dianggap itu merupakan upaya adu domba, saya kira kita mesti diskusi panjang dulu ya. Nggak ada maksudnya tentu mengadu domba, tapi tetap saja kan ini persoalan etika dan moral. Sekali lagi kalau betul itu adalah akunnya Gibran Rakabuming, ya nggak pantas ada orang dengan rekam jejak digital semacam itu, kemudian dia sekarang terpilih menjadi wakil presiden. Gitu. Jadi memang harusnya dibikin terang siapa sesungguhnya akun Fufafa itu. Jadi saya sih mendorong untuk Partai Gerindra ini melaporkan, selain melaporkan situs gerindra.org, juga melaporkan akun Fufafa. Dengan cara begitu saya kira sangat mudah ini bagi tim cybernya Mabes Polri untuk melacak siapa sesungguhnya akun Fufafa ini,
dan dijelaskan pada publik gitu. Nanti soal keputusan politiknya ya itu silahkan kepada para partai-partai politik yang untuk memutuskan. Karena saya lihat selain dari Gerindra, ternyata partai-partai yang tergabung dalam koalisi Indonesia Maju Plus itu politisinya pada semua rame-rame mengecam itu, dari Golkar, dari PKB, bahkan juga dari Demokrat itu ikut mengecam juga situs gerindra.org. Sampai di sini betul yang dilakukan para politisi itu. Tapi yang tidak betul itu adalah para politisi itu kemudian diam-diam saja tidak bicara sama sekali akun Fufufafa. Dan termasuk juga Demokrat ya, karena nama Pak SBY dan juga Agus Harimurti itu juga termasuk, bahkan mohon maaf ya, ini ya seharusnya memang tidak boleh kita ucapkan juga lagi ya, ini terhadap almarhum Ibu Ani Yudhoyono. Untuk seorang yang sudah meninggal dunia, apalagi seorang tokoh, seorang mantan ibu negara seperti Ibu Ani Yudhoyono, tentu yang harus kita kenang adalah hal yang baik-baik saja gitu, yang nggak boleh kita bicarakan hal yang buruk tentang orang yang sudah wafat gitu, apalagi untuk seorang tokoh gitu ya. Jadi saya kira ini yang harusnya mestinya dilakukan oleh partai-partai politik itu. Jangan kemudian malah cuma ikut-ikutan rame mengecam situs gerindra.org, tapi kemudian mereka diam saja terhadap soal akun Fufufafa ini. Perkembangannya sekarang ini kan kalau kita menyimak di media sosial makin jelas sesungguhnya siapa pemilik dari akun Fufufafa ini. Ini bersamaan dengan dibongkarnya siapa pemilik akun Fufufafa itu oleh hacker Anonymous Indonesia ya. Sebelumnya sih sudah banyak yang menduga-duga dan mengkait-kaitkan dengan fakta-fakta yang ada, cuitan-cuitan, dan kemudian kebetulan-kebetulan yang terjadi pernyataan yang sama di akun Fufuafa dan akun Cilipari sih, orang kemudian banyak mengkaitkan itu dengan Gibran Rakabuming. Tapi yang dilakukan oleh Anonymous, namanya hacker nih, jauh lebih itu. Dia berhasil menghack akun Fufuafa di Kaskus ini, dan kemudian diketahui bahwa nomor teleponnya pemilik akun Fufuafa ini ternyata kok sama dengan akunnya Gibran Rakabuming begitu. Dan kemudian juga berkaitan dengan seperti biasa kalau ada pemulihan akun, karena kita ingat ya pada waktu itu kan akun Fufafa menyatakan itu bahwa dia nggak bisa login lagi ke akun Fufafa karena lupa passwordnya. Yang ini kemudian sempat disentil oleh Anies Baswedan ketika dia bicara dengan sejumlah anak muda di Jogja, jangan sampai kalau buat akun di media sosial dan kemudian lupa passwordnya, dan yang jadi soal itu kan jejak digitalnya itu loh yang jadi masalah. Jadi kalau dari Anonymous itu jelas sekali ya, kemudian nomor teleponnya itu siapa di situ yang miliknya, dan kemudian siapa pemiliknya, disebutkan namanya Gibran, bahkan sampai di situ kan ada data tentang kepemilikan mobil dari Gibran, dan semuanya dibongkar-bongkar nih. Jadi saya kira ini akan sangat berat kalau kemudian Kementerian Kominfo itu masih terus mencoba membela diri dan membela pemilik akun Fufafa, atau kemudian mencari orang lain gitu yang diminta untuk mengaku sebagai pemilik akun Fufafa, karena semua bukti-bukti itu mengarah pada bahwa akun Fufafa ini adalah pemiliknya adalah Gibran Rakabuming. Tapi sekali lagi itu kan hasil investigasi yang tidak resmi ya. Kalau dari sisi fakta hukum itu tidak bisa digunakan. Ini memang harusnya kalau mau jadi fakta hukum ya polisi yang bekerja untuk membongkarnya. Dan saya kira karena kasus ini sudah menjadi semacam menjadi domain publik yang sudah sangat heboh, sebaiknya kalau polisi juga turun tangan itu nanti didampingi oleh tim independen. Nggak boleh kalau polisi sendirian nanti. Apalagi kalau kemudian mengumumkan hasilnya berbeda dengan yang sudah beredar di publik, ini publik tetap tidak akan percaya. Karena yang paling berat itu sekarang kan kepercayaan publik ya. Kalau kita melihat perbincangan di media sosial, bahkan juga di media-media online, ini sangat jelas semua orang sudah meyakini bahwa pemilik akun Fufufafa itu adalah Gibran Rakabuming, kan gitu. Jadi kalau kemudian muncul fakta yang berbeda, katakan kalau itu misalnya dilakukan oleh polisi investigasi, tetapi tidak ada tim independen yang mendampinginya, orang tetap tidak akan percaya. Ini memang beratnya ya kalau sudah muncul public distrust itu. Jadi saya kira bagi para politisi, alih-alih daripada ribut untuk hal-hal yang lain, fokus saja kepada soal Fufufafa ini, karena ini sekarang sudah lagi bukan menjadi isu domestik, tapi sudah menjadi isu internasional. Setidaknya media di tetangga kita, yakni di Malaysia juga sudah
mulai menayangkan soal kehebohan yang dibuat oleh akun Fufu Fafa ini. Ini sampai kapan kita akan disandra oleh akun Fufu Fafa? Oh, atau tepatnya bukan kita yang disandra ya. Kalau saya lihat media netizen malah bersenang-senang. Menurut saya justru yang disandra oleh akun Fufu Fafa ini adalah Gibran Rakabuming. Jadi sampai kapan Gibran ini terus disandra oleh akun Fufu Fafa ini ya, karena bagaimanapun juga ini kan waktu terus berjalan dan sebentar lagi Gibran Rakabuming itu akan dilantik menjadi wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto pada tanggal 20 Oktober. Nah, kalau ada seorang wakil presiden tapi kemudian di situ dia dibayang-bayangi dengan akun Fufu Fafa itu, ya saya kira ini nanti berkaitan dengan kredibilitas dari Gibran atau Wapres Gibran Rakabuming itu akan sangat berat ya, karena kalau kita melihat cuitan-cuitan atau thread dari Fufu Fafa ini secara etika moral terus kemudian kuah apa ya kapasitas pribadi maupun kualitas sebagai seorang pemimpin nggak sama sekali sangat tidak layak gitu ya untuk memimpin bangsa sebesar Indonesia itu. Sekali lagi, sebaiknya partai politik mendorong itu para aparat penegak hukum kita untuk bekerja, dan nggak ada salahnya kalau supaya polisi itu punya dasar untuk mereka bergerak, ada yang melaporkan akun Fufafa ini ke kepolisian. Saya Sebenarif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.